Ma huwa syukur fil ilmi? Apa itu syukur dalam ilmu? Ilmu syukurnya apa? Dzikrun nikmat wal mun'im. Jadi kita mesti mengetahui nikmatnya dulu dan siapa pemberi nikmat. Jelas apa nikmatnya? Iya, jadi mesti jelas apa jenis nikmatnya apa, dan mesti disebutkan jenis nikmatnya itu apa. Jadi jangan cuman alhamdulillah, nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah, apa nikmatnya? Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Masjid At-Taqwa rahimahullah. Selamat berjumpa kembali di dalam podcast Q&A Masjid Besar At-Taqwa Nagrak yang akan selalu membahas topik-topik yang up to date yang berkembang di dalam masyarakat yang akan kita kaji berdasarkan kaidah-kaidah agama. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah hadir narasumber kita, yaitu Kiai Haji Deden Abdul Malik, pimpinan Pondok Pesantren Misbahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di podcast Q&A Masjid Besar At-Taqwa Nagrak kembali. Jadi kita ingin melanjutkan Kiai tentang perkembangan setelah apa yang kita bahas kemarin tentang merayakan dan melaksanakan Idul Fitri yang memaknainya secara ritual, spiritual, dan seremonial. Maka apa sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam mengisi bulan Syawal sebagai kelanjutan dari bulan Ramadan? Nah, mungkin inilah yang ingin kita kembangkan karena masyarakat tentu ingin umat ini mendapatkan sebuah penjelasan tentang apa dan bagaimana baiknya mereka mengisi dan mengembangkan apa yang telah dicapai di bulan Ramadan yang kemudian dilaksanakan di bulan Syawal. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi rahimakumullah, mengambil pelajaran dari bulan Ramadan agar bulan Syawal ini tidak berkurang ataupun tidak kendor kegiatan ibadah kita. Ya, pasca Ramadan. Salah satu momen yang penting mesti diterapkan di dalam hasanah kehidupan kita sehari-hari masyarakat pada umumnya adalah yang pertama mesti menimbulkan dulu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita yang sudah bahas di pembahasan sebelumnya bahwa kita telah diberikan kesempatan. Umur itu bukan sekedar waktu, tapi umur adalah kesempatan dari Allah. Karena betapa rizki yang diberikan oleh Allah yang berupa umur ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti diisi dengan rasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengembangkan rasa syukur itu karena kita telah melewati bulan Ramadan ini. Nah, syukur seperti apa yang harus dipahami ini? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa syukur itu hanya cukup dengan terima kasih, mengucapkan cukup. Ya mungkin kalau dengan ucapan alhamdulillah. Iya. Tapi ini syukur seperti apa? Ya yang ingin di baik. Berkembang di masyarakat, masalah syukur itu merasa cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Hanya merasa cukup itu betul. Padahal mengucapkan alhamdulillah itu baru tahmid, memuji Allah. Ya. Tidak setiap yang mengucapkan alhamdulillah itu bersyukur, dan setiap yang bersyukur pasti mesti mengucapkan alhamdulillah. Tidak setiap mengucapkan alhamdulillah itu bersyukur. Tapi bersyukur itu perlu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa tidak semua? Tidak semua mengucapkan alhamdulillah itu merupakan bentuk syukur. Karena mengucapkan alhamdulillah itu baru bagian dari syukur.
baru bagian dari Hmm. syukur. Makanya kita mesti pahami dulu mahwa syukur. Apa sih itu syukur itu? Makanya di dalam kitab Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin, di sini disebutkan bahwa anna syukra yakun bil qalbi khudu'an wastikanatan wa bil lisani sanaan wa i'tirafan wa bil jawarihi ta'atan wal qiyadan. Jadi syukur itu adalah adanya hati, ada khudu'an, merendah diri, wastikanatan, dan anteng itu santai lah, tidak gelisah hatinya. Tenang. Wabil lisani, ya tenang lah. Wabil lisani sanaan. Nah, dengan lisan itu sanaan, memuji. Nah, ini baru sanaan yang alhamdulillah itu. Wa'tiropan, dan mengakui. Salah satu syukur itu kan dikrun nikmat wal mun'im. Itu tugas lisan. Mengakui nikmat. Dan menyebutkan sang pemberi nikmat. Dan menyebutkan sang pemberi itu tugas lisan. Jadi tugas hati itu adalah khudu'an, wastikanatan. Tugas lisan itu adalah sanaan, memuji, baik dengan mengucapkan alhamdulillah, wa'tirofan, dan mengakui. Mengakui. Dan tugas anggota badan adalah ta'atan wan qiyadan, beribadah. Jadi syukur ini, nikmat ini dijadikan ibadah. Jadi jangan nyebutnya alhamdulillah tapi jadi maksiat kepada Allah. Itu tidak jadi syukur. Tidak jadi syukur. Jadi tetap ya, syukur ini menyangkut ada perbuatan hati ya yang merasa tentram, tenang dengan satu karunia yang Allah berikan. Kemudian ada lisan yang mengucapkan, ya, mengakui. Nah, kemudian yang ketiga mengakui atas nikmat yang diberikan. Dan yang keempat ada bentuk aplikasinya, ketaatan. Jadi syukur itu harus menjadi ketaatan. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran ini ya Niki. Makanya kan di halaman berikutnya di dalam kitab Sirajul Talibin disebutkan annal haqiqatu syukri ayyan tadi ma'ala salasati aujah. Hakikat syukur itu terdiri dari 3 unsur. Ini nih yang mesti dipahami. Hakikat syukur terdiri dari 3 unsur. 3 unsur. Ya. Bisa disebutkan syukur kalau terpenuhi 3 unsur ini. Itu. Yang pertama ilmun. Ma huwa syukur fil ilmi. Apa itu syukur dalam ilmu? Ilmu syukurnya apa? Dikrun nikmat wal mun'im. Jadi kita mesti mengetahui nikmatnya dulu dan siapa pemberi nikmat. Jelas apa nikmatnya? Iya, jadi mesti jelas apa jenis nikmatnya apa, dan mesti disebutkan jenis nikmatnya itu apa. Jadi jangan cuman alhamdulillah, nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah, apa nikmatnya? Ya, kalau misalnya kita hari ini telah dikaruniakan misalnya gajian, jadi syukur karena kita telah gajian. Alhamdulillah saya telah menerima gajian. Dan penting juga dari dalam masalah dikrun nikmat wal mun'im, nikmatnya diceritakan, sang mun'imnya pun, sang memberi nikmatnya juga mesti diceritakan, mesti disebutkan. Jadi kalau misalnya alhamdulillah ini saya telah menerima gaji dari perusahaan, nah, jadi disebutkan perusahaannya. Itu karena bagian dari, ya betul. Karena kan gini, disebutkan la yashkuru wa ma la yashkur an-nasa. Tidak termasuk syukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi berterima kasih kepada sesama manusia atau syariat pemberi nikmat itu adalah bagian dari bentuk syukur. Hatur nuhun kalau di Sunda itu. Ini yang tidak hatur nuhun sudah memberikan upah. Dan kita juga kalau kita posisi sebagai orang yang mengupah, kita juga mesti berterima kasih kepada pekerja kita. Terima kasih telah bekerja di sini. Nah itu. Jadi kenapa? Karena kan konteksnya gini. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jangan sampai nanti punya anggapan di masyarakat itu, Pak Ustadz saya sering mengucapkan alhamdulillah tapi nggak azidannakum. Kok nggak ditambah rezeki saya? Mungkin
memang syukurnya, instrumen syukurnya itu tidak lengkap. tidak lengkap. Satu saja tidak lengkap, tidak termasuk syukur nantinya. Tidak termasuk Tidak syukur. termasuk syukur. Jadi dari yang 3 ini. Dari yang 3 ini mesti lengkap. Iya, Yang iya. pertama ilmu, dzikru nikmat wal mulk. Ilmu. Betul. Permasalahan di dalam masalah ilmu, di dalam masalah dzikru nikmat wal mulk, rata-rata ketika mengucapkan alhamdulillah, kita tidak menyebutkan jenis nikmatnya dan tidak berterima kasih dulu kepada sesama manusia. Si pemberi nikmat, syariat pemberi nikmat. Syariat. Iya, iya, iya. Kita mesti hayatur nuhun, ya terima kasih. Karena hakikatnya kan memang dari Iya, Allah, karena tapi kan hakikat- syariatnya melalui. Nah, melalui manusia. Ini nih yang tidak boleh lupa, betul. Ini adab ya. Iya, makanya Iya. Allah berkata tidak termasuk syukur kepadaku kalau tidak berterima kasih dulu kepada manusia. Iya, betul. Berarti kan jelas Tidak kalau lupa. tidak berterima kasih kepada manusia, ya tidak syukur. Tidak syukur. Kan jelas sekali Dan ini konteksnya. sering lupa ya. Nah itu. Misalnya saya udah gajian, sering lupa saya. Iya. Dan mungkin ya kebanyakan tidak ya. Tidak berterima kasih kepada bos saya atau atasan Iya. saya. Padahal dia sebetulnya sebagai Syariat, syariatnya. pelantara rezeki Ya kita. Allah. Karena saya pikir ya wajar saja saya mendapat gaji ini Mm-mm. karena saya sudah bekerja. Iya, Masya Padahal Allah, kan- adab ya. iya adabnya seperti itu. Masya Allah. Jelas sekali kok. Iya. Nah ini rata-rata permasalahannya di sana. Jadi tidak disebutkan nikmatnya dan tidak berterima kasih dulu kepada syariat. Betul. Nikmat Pelantara- ini kan sekecil apapun kan. Sekecil apapun. Kan banyak pemberian-pemberian sederhana, kadang-kadang ya kita hanya terima Hmm. kasih sederhana, padahal itu kan sebuah Iya. nikmat yang sama. Iya. Sebenarnya kalau nikmat itu sebenarnya sudah khusus, tapi yang paling umum itu istilahnya itu rizki, bukan Rezeki. Rizki. Iya, betul. Pelantara pemberi rizki itu ya kita mesti sebut hatur nuhun, terima kasih Pak sudah mengupah saya. Termasuk pedagang kepada konsumen, terima kasih sudah membeli ke sini. Ya Allah. Itu bagian dari syukur. Itu instrumen yang mesti ada di dalam syukur. Betul. Ini yang sering lupa. Ya itu. Si pembeli sudah mendapatkan bayarannya, Iya. terima kasih karena telah disediakan. Juga sebaliknya. Iya. Masya Allah, Akhirnya indah. akan timbul chemistry, Iya. hubungan batin antara konsumen dan pembeli, antara atasan dan bawahan, antara pengupah dan yang menerima upah, antara pekerja dan atasannya akan terjadi chemistry. Betul, betul. Kenapa jarang sekali terjadi chemistry, hubungan ruhani ataupun hubungan batin? Karena memang berterima kasihnya ini jarang, Iya. jarang dilakukan. Saya pun mungkin Kalau di jarang. Sunda itu ya hatur nuhun lah, Iya, hatur betul, nuhun. betul. Istilah Sederhana. sederhana, tetapi itu unsur penting. Nah inilah mungkin ya ilmu ini Mm-mm, yang seringkali mm-mm, tidak banyak mm-mm, dipahami mm-mm, mm-mm. di dalam kehidupan ya, umat. mm-mm. Ya. Ya makanya kita sedikit-sedikit kita koreksi, Ya. kita tambahkan, kita perbaiki. Mudah-mudahan setelah kita tahu apa yang unsur-unsur apa saja yang ada dalam syukur, ya mudah-mudahan nantinya lazi dan nakum. Ya, karena konsekuensinya kalau nggak lazi dan nakum, inada billah syadid. Ini syukur ini seperti sederhana Mm-mm. ya diucapkan kita karena saya mungkin juga sama memahami Hmm. selama ini hanya sampai di situ ya mengucapkan alhamdulillah sudah Mm-mm. Selasa itu sudah tuntas Ya. sebagai bentuk syukur. Mm-mm. Tapi ternyata kaidah-kaidah atau bagian-bagian dari syukur itu Mm-mm. terbagi kepada 3 aspek Iya, tadi. Ini baru pertama nih tentang ilmu. Mm-mm. Baik, sebelum kita lanjutkan ini mungkin luar biasa nih, semakin menarik Ya. kajian ya. Mm. Jadi kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Kepada Nabi Yahudi, bangsa Yahudi, yaitu kepada Nabi Musa dengan kitab Tauratnya juga sama malak Jibril.
pertama itu ada istilah khusyuk. Khusyuk ya. Khusyuk, fokus terhadap nikmatnya. Jangan ngomongin alhamdulillah tapi masih mikirin rizki nikmat yang lainnya. Alhamdulillah saya makan dengan lauk asin aja udah segini enaknya, apalagi sama daging. Nah itu nggak syukur, nggak khusyuk, itu nggak Karena ada fokus. pembanding yang lebih tinggi. Nah, Iya. jadi kalau udah alhamdulillah udah, oh titik. Jamaah risalah kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.